Selamat datang. Pernahkah Anda berpikir, apa sih kata Alkitab tentang isu lingkungan? Nah, kali ini kita akan membahas tuntas salah satu pertanyaan paling penting di zaman kita ini. Bagaimana seharusnya hubungan kita dengan alam, tapi dari sudut pandang iman? Kayaknya kita selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit ya. Mau ada kemajuan, katanya planet kita jadi korban. Mau jaga planet, kemajuan jadi melambat. Pertanyaannya, apa benar kita harus memilih salah satu? Apa nggak ada jalan tengahnya? Oke, untuk menjawab itu, mari kita kembali jauh ke belakang, ke awal mula cerita Alkitab untuk menemukan apa sih sebenarnya fondasi dari hubungan kita dengan bumi ini? Ini dia. Ini adalah instruksi paling pertama yang diberikan kepada manusia. Coba perhatikan baik-baik dua kata kerja kuncinya, mengusahakan dan memelihara. Ini bukan cuma saran loh, ini adalah tugas, sebuah mandat. Konsep inti di balik semua ini adalah penata layanan. Apa itu? Sederhananya, ini tentang mengelola sesuatu yang sangat berharga atas nama pemilik sejatinya. Jadi posisi kita di sini bukanlah sebagai pemilik, melainkan sebagai seorang manajer yang dipercaya. Dan disinilah letak kuncinya. Kedua ide ini tuh sebetulnya harusnya seimbang, bukan saling bertentangan. Mengusahakan itu soal mengembangkan potensi, kayak bikin teknologi atau seni, sementara memelihara itu yang menjaga, melestarikannya. Ini ibarat dua sisi dari satu koin yang sama, nggak bisa dipisahkan. Tapi, kalau memang idealnya seperti itu, kok kenyataannya berantakan ya? Nah, disinilah ceritanya mengambil sebuah belokan yang dramatis. Hubungan yang tadinya selaras dan indah antara manusia dan alam, tiba-tiba menjadi tegang dan penuh kesulitan. Menurut Alkitab, ada momen di mana hubungan ini retak, biasa disebut kejatuhan dalam dosa. Dan sejak saat itu, tugas merawat bumi ini jadi susah. Yang tadinya harmonis, sekarang jadi perjuangan. Harmoni itu digantikan sama kerja keras dan bahkan penderitaan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang adalah, gimana kita harus bertindak di dunia yang sudah nggak ideal ini? Tugas itu kan nggak pernah dicabut. Jadi bagaimana kita bisa menjalankannya dengan baik sekarang? Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, yang mungkin menantang cara kita berpikir selama ini. Siapa sih sebetulnya yang punya planet bumi ini? Dan Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas. Tuhan adalah pemilik utamanya, bukan kita, manusia. Kita ini posisinya lebih seperti penyewa atau pengelola sementara. Nah, ini nih yang benar-benar mengubah cara kita memandang segalanya. Coba lihat perbedaannya. Dari yang tadinya merasa jadi pemilik yang punya hak untuk melakukan apa saja, kita diajak untuk melihat diri kita sebagai penata layan, seorang manajer yang punya tanggung jawab. Pergeseran pola pikir ini, ini fundamental banget. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara pandang ini bisa memberi kita kerangka yang unik untuk menghadapi isu-isu modern yang bikin cemas seperti perubahan iklim. Jadi, perspektif Alkitab ini menawarkan jalan tengah yang lebih seimbang. Ada beberapa jebakan yang perlu kita hindari. Pertama, jangan sampai kita menyembah alamnya, tapi lupa sama penciptanya. Kedua, bukan berarti kita harus anti sama semua teknologi. Dan yang ketiga, ini penting, manusia itu bukan cuma dianggap sebagai musuh planet ini, justru sebaliknya. Alih-alih jatuh ke dalam jebakan-jebakan tadi, respons yang didasari iman itu dibangun di atas 3 pilar. Pertama, percaya kalau Tuhan tetap memegang kendali. Kedua, kita sadar dan menerima tanggung jawab kita. Dan ketiga, kita menolak untuk bertindak karena panik atau ketakutan. Perspektif ini mengajak kita untuk bertindak, tapi bukan karena cemas yang berlebihan. Tindakan kita seharusnya dimotivasi oleh kasih dan pikiran yang jernih. Ibaratnya, bertindak dengan kepala dingin, tapi hati yang hangat. Dan disinilah letak harapan terbesarnya. Cara pandang ini nggak melihat akhir dari dunia ini sebagai kehancuran total loh. Justru sebaliknya, menjanjikan sebuah pemulihan yang luar biasa. Ayat ini menunjuk pada sebuah harapan di masa depan, di mana bukan cuma manusia, tapi seluruh ciptaan akan dipulihkan. Jadi ada sebuah tujuan akhir yang mulia bagi alam semesta ini. Oke, terus apa artinya semua ini buat kita sekarang? Gimana caranya kita menerjemahkan semua keyakinan ini jadi aksi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari? Jadi inilah intisari dari semua yang kita bahas. Bagi orang percaya, merawat lingkungan itu bukan cuma pilihan, tapi sebuah panggilan rohani. Bumi ini adalah amanah suci yang harus kita jaga. Motivasi kita harusnya harapan, bukan ketakutan. Karena solusi sejati itu selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ayat yang luar biasa ini sepertinya merangkum semuanya dengan sempurna ya. Semuanya adalah milik Tuhan. Ini jadi pengingat pamungkas tentang siapa pemilik sebenarnya dan di mana posisi kita dalam gambaran besar ini.
Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang mungkin cukup provokatif untuk direnungkan. Bagaimana kalau semua usaha kita menjaga planet ini sebenarnya bukan cuma soal politik atau sains? Bagaimana kalau ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah tindakan penyembahan, sesuatu yang terhubung langsung dengan iman kita?